Harun, Imam Agung Israel. Harun atau Aaron dari suku Levi adalah kakak Nabi Musa dan Imam Agung pertama Bani Israel. Ia dikenal sebagai orang yang pandai bicara. Ia ditentukan Allah untuk membantu Musa dalam membebaskan bangsa Israel dari cengkraman penindasan Firaun di Mesir. Ia diangkat Allah menjadi Imam Agung ketika bangsa Israel masih berada di Mesir. Ia melaksanakan tugasnya sebagai pendamping Musa, adiknya dengan baik. Ia tampil sebagai juru bicara Musa setiap kali mereka menghadap Firaun untuk menuntut pembebasan bangsa Israel. Selanjutnya, setelah bangsa Israel diizinkan meninggalkan Mesir, Harun tetap setia mendampingi Musa untuk membimbing bangsa itu dalam perjalanan menuju Sinai, tempat mereka mempersembahkan korban kepada Yahweh. Di Sinai, sesuai perintah Tuhan, Harun mendapat kesempatan istimewa untuk melihat Tuhan di atas gunung Sinai bersama Musa, Nadab, dan Abihu, serta 70 orang dari tua-tua Israel. Kemudian, karena Musa sangat lama tinggal di atas gunung, bangsa Israel mendesak Harun untuk menciptakan bagi mereka Allah lain dalam bentuk patung lembu emas untuk disembah. Seperti Musa, Harun tidak diperkenankan memasuki tanah terjanji Kanaan karena ketidakpercayaannya kepada Tuhan di sumber air Meriba. Santo Oliver Plunkett Martin. Oliver Plunkett lahir di Lough Crew, County Meath, Irlandia pada 1629. Pendidikan imamatnya berlangsung di Roma di bawah bimbingan pamannya yang telah menjadi imam. Pada 1654, ia ditabiskan menjadi imam. Karya imamatnya dimulai dengan mengajar teologi di Kolese Penyebaran Iman di Roma. Putra kelahiran Irlandia ini menjadi seorang imam yang pandai sekali dalam mengajar. Di Roma, ia mewakili uskup-uskup Irlandia di Tata Suci. Pada 9 Juli 1669, Oliver diangkat menjadi uskup agung Armagh di Primat Irlandia. Dalam jabatannya itu, Oliver terbukti menjadi seorang pemimpin gereja yang patut diteladani. Dalam 4 tahun karyanya sebagai uskup, ia telah berhasil mempermandikan 48.000 orang menjadi Katolik. Jumlah ini menunjukkan suatu prestasi yang sangat menakjubkan dalam situasi penganiayaan terhadap umat Katolik Irlandia saat itu. Selain giat dalam bidang pewartaan Injil dan katekese, ia juga giat mengembangkan pendidikan Katolik, mengadakan sinode-sinode untuk mengatur hidup gereja dan pengembangan iman umat, menahbiskan jumlah imam, dan mengawasi kegiatan imam-imamnya. Pemimpin gereja Protestan mulai bersahabat dengan gereja Katolik pada masa kepemimpinan Uskup Oliver Plunkett. Di samping kegemilangan yang diraihnya, ada juga banyak ketantangan terhadap karyanya. Ia terpaksa tinggal di suatu tempat persembunyian tatkala aksi perlawanan terhadap gereja Katolik semakin menjadi-jadi. Pada Desember 1678, Uskup Oliver ditangkap dan dipenjarakan karena tuduhan-tuduhan palsu dari Titus Oates. Titus menuduh Oliver mengorganisasi para imam Yesuit untuk melancarkan perlawanan terhadap Raja Charles II. Karena tuduhan ini, Oliver dihadapkan ke pengadilan Irlandia pada 1680. Pengadilan tidak berhasil menghukumnya karena tuduhan itu tidak benar. Oliver kemudian diadili lagi untuk kedua kalinya di hadapan pengadilan Inggris dengan tuduhan pengkhianatan. Ia dituduh membiayai suatu ekspedisi militer Prancis untuk menyerang Irlandia. Oliver yang merasa tidak melakukan hal itu dengan tegas menolak tuduhan tersebut. Akan tetapi, pihak pengadilan tetap menjatuhkan juga hukuman tanpa ampun atas diri Oliver. Uskup Oliver Plunkett adalah tokoh Katolik terakhir yang mati digantung di Inggris karena iman dan perjuangannya menyebarkan iman Katolik. Kematiannya pada Juli 1681 menandai akhir suatu abad penganiayaan terhadap umat Katolik di Inggris. Ia dibeatifikasi pada 21 Mei 1920 oleh Paus Benediktus ke-15 dan dikanonisasi pada 12 Oktober 1975 oleh Paus Paulus ke-6. Santo Theodoricus Abbas. Theodoricus lahir di Menancourt, dekat Reims, Prancis, pada pertengahan abad ke-5. Ketika beranjak dewasa, ia dipaksa mengawini seorang gadis yang disenangi oleh keluarganya. Karena rasa hormat yang tinggi kepada orang tuanya, Theodoricus mengikuti saja keinginan mereka. Akan tetapi, setelah beberapa lama hidup bersama wanita itu sebagai suami istri, dengan izin istrinya, Theodoricus meninggalkan keluarganya dan menjadi seorang imam di Reims. Santo Remigius, uskup kota itu menhabiskan dia menjadi imam dan mengangkatnya sebagai pemimpin komunitas biara Mont d'Or di Champagne. Di bawah kepemimpinannya, biara Mont d'Or
menjadi sebuah pusat kegiatan keagamaan yang terkenal. Banyak orang yang berkunjung ke biara itu memperoleh peneguhan iman setelah mereka mendengar khotbah-khotbah Theodoricus. Setelah kematiannya pada tahun 533, penghormatan kepada Theodoricus tersebar di seluruh negeri Prancis. Santo Theodoricus disebut juga dengan nama Santo Thierry. Santo Pambo pertapa. Sejak masa mudanya, Pambo mengasingkan diri ke sebuah tempat pertapaan di gurun pasir Mesir. Hidupnya keras, sederhana, dan serba kekurangan. Karena tidak pandai membaca, ia berguru pada seorang pertapa lain dalam hal membaca dan menghafal ayat-ayat Mazmur. Selain tidak pandai membaca, Pambo pun dikenal sebagai pertapa yang tidak banyak bicara. Namun ia dikenal sebagai pembimbing rohani yang disenangi. Apabila seorang meminta nasihat dan bimbingan mengenai suatu masalah kerohanian, Pambo selalu meminta waktu lebih dahulu untuk merenung dan berdoa. Maksudnya agar dia bisa memberikan jawaban yang benar dan memuaskan sesuai dengan kehendak Allah. Santo Athanasius, uskup Alexandria yang kagum akan kesalehan hidup Pambo, mengundang dia ke Alexandria untuk memberikan kesaksian tentang kealahan Kristus. Berhadapan dengan ajaran sesat Arianisme yang merajalela di kalangan umat, kepada rekan-rekannya Pambo berkata, "Berpuasa dan memberi derma dari hasil keringat sendiri amatlah mulia. Namun itulah belum cukup untuk menjadi seorang rahib yang berkenan kepada Allah." Pambo meninggal dunia pada tahun 390. Santo Simeon Salos, pengaku iman. Simeon dijuluki si gila, sebab setelah bertapa selama 29 tahun di gurun dekat Laut Mati dan pulang ke Homs, Syria, ia bertingkah seperti orang gila. Maksudnya supaya ia dianggap hina dan mendapat bersahabat dengan orang-orang yang paling dikucilkan oleh masyarakat, seperti gelandangan, orang lumpuh, dan pelacur. Sikap seperti ini masih dihargai dan ditiru oleh sementara biarawan di Rusia. Harun, Santo Oliver Plumket, Santo Theodoricus, Santo Pambo, Santo Simeon Salos, doakanlah kami.